Tertarik beli tanah kosong? Seperti ini prosedurnya. Halo everyone, balik lagi dengan saya Desi. Di video kali ini, saya akan membahas tentang prosedur jika kamu ingin membeli tanah kosong. Pasti banyak dari kalian yang masih bingung gimana dan apa saja yang harus kamu persiapkan dan lakukan jika ingin membeli tanah atau lahan kosong. Banyak orang tertarik membeli tanah kosong selain karena nilai jualnya semakin tahun semakin tinggi, adalah ketika ingin mendirikan bangunan di atasnya, mereka bisa merancang konstruksi bangunan dengan konsep yang mereka inginkan. Dengan begitu, mereka bisa merasa lebih puas. Rancangan sebuah bangunan tidak hanya berkaitan dengan selera dan estetika, namun juga disesuaikan dengan kebutuhan dan aktivitas sehari-hari. Tanpa bangunan yang berdiri di atasnya, kapling biasanya ditawarkan dengan harga yang agak miring. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, misalnya akses jalan, kondisi lingkungan, atau riwayat tanah itu sendiri. Lalu, bagaimana cara membeli tanah kosong aman dan melalui prosedur yang benar? 1. Mengecek kondisi tanah. Sebelum membeli tanah, cek langsung ke lokasi untuk mengetahui lingkungan kapling tersebut, akses jalan, batas-batasannya, termasuk jenis tanahnya karena jenis tanah akan mempengaruhi kualitas air yang dihasilkannya. Untuk keperluan investasi dan prospek kenaikan harga properti, kamu juga harus jeli melihat perkembangan lingkungan sekitar. Apakah sudah tersedia fasilitas umum seperti sekolah, layanan kesehatan, pusat perbelanjaan, dan akses transportasi terdekat. 2. Mengetahui peruntukan tanah. Sebelum membeli sebidang tanah, kamu harus mengetahui status tanah dan peruntukan terbarunya. Misalnya, adakah rencana tata kota pada wilayah tersebut? Kamu bisa mengecek penggunaan tanah yang dicerminkan oleh KLB dan KDB di lokasi tersebut melalui pejabat daerah setempat. Ada sebagian orang yang asal membeli tanah tanpa mengetahui peruntukan tanah tersebut. Alhasil, setelah dibeli, baru tahu bahwa tanah tersebut adalah hijau yang tidak boleh digunakan untuk mendirikan bangunan. Mengetahui proyek terkini seperti fasilitas umum atau infrastruktur yang akan dibangun pemerintah di sekitar area kapling juga bisa menjadi nilai tambah investasi kamu loh di masa depan. Ketiga, mengetahui status tanah. Legalitas kepemilikan tanah harus dibuktikan dengan sertifikat resmi atau asli yang tertera atas nama pemilik. Pastikan pula tanah yang akan kamu beli tidak sedang dalam kasus sengketa ya. Selain itu, kamu juga perlu memeriksa kondisi tanah seperti luas dan letaknya. Apakah sudah sesuai dengan yang tertera di surat? Yang keempat, lakukan prosedur secara benar. Terakhir, harus diketahui bahwa dalam pembelian tanah diperlukan bukti kuat dalam mendukung proses jual beli tersebut. Proses jual beli tidak hanya dibuktikan melalui kwitansi pembelian biasa. Kamu perlu membuat akta tanah atau akta jual beli yang sah kedudukannya di mata hukum. Setelah membeli, sebaiknya kamu langsung mengalihkan kepemilikan atas nama pribadi untuk tanah yang kamu beli. Mintalah keterangan dari pihak notaris sebagai perantara kejelasan prosedur pengurusan surat-surat kepemilikan tanah di kantor pertanahan. Nah, 4 poin tadi merupakan prosedur jika kamu tertarik untuk membeli tanah atau lahan kosong untuk didirikan bangunan di atasnya. Semoga informasi di atas bermanfaat untuk kamu semuanya ya. Yuk, segera investasi tanah kafling di Graha Property. Jangan lupa like, komen, and subscribe channel Graha Property serta aktifkan tombol lonceng untuk bisa dapatkan update info seputar investasi properti selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!